Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kembali lagi di channel Andi Angel, Pak Guru yang paling ganteng, keren, baik hati, bersahaja, tidak sombong, dan rajin menabung. Oke, kali ini kita akan belajar penjas tentang sepak bola. Poin pertama yaitu sejarah sepak bola. Sepak bola telah dikenal keberadaannya sejak abad kedua sebelum Masehi oleh bangsa Tiongkok. Permainan ini dikenal dengan sebutan Suciu, di mana pemainnya harus menggiring bola yang terbuat dari kulit ke dalam jaring kecil milik lawan. Permainan sepak bola semakin berkembang sehingga ke Italia pada abad ke-16. Sayangnya permainan ini sempat dilarang oleh Raja Edward ketiga pada tahun 1365 karena menimbulkan banyak kekerasan selama pertandingan dalam beberapa kompetisi. Di tahun 1815, permainan sepak bola kembali terkenal, terutama di lingkungan universitas dan sekolah. Pada tahun 1863, mulai terdapat peraturan baku terkait permainan sepak bola. Salah satunya adalah pemisah antara permainan sepak bola dengan rugby. Di tahun 1869, akhirnya muncul aturan untuk tidak membawa bola dengan tangan. Selama tahun 1800-an, permainan sepak bola terus berkembang ke seluruh dunia. Hingga pada akhirnya terbentuklah asosiasi tertinggi sepak bola dunia, yaitu The Federation Internationale de Football Association, atau yang kita kenal dengan sebutan FIFA. Pada awal tahun 1900-an, dengan adanya FIFA, kompetisi permainan sepak bola dapat dilakukan di berbagai negara. Di Indonesia sendiri, persepak bolaan mulai berkembang sejak zaman penjajahan Belanda. Perkumpulan sepak bola didirikan atas prakarsa tokoh-tokoh politik dan olahraga seperti Java Football Bond dan Indonesia Football Bond. Bond tersebut sepakat untuk membentuk suatu perserikatan yang dinamakan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia yang kita kenal dengan PSSI pada tanggal 19 April 1930 dengan Insinyur Suratin Sosrosugondo sebagai ketua pertamanya. Lanjut ke poin kedua, peraturan sepak bola. Lapangan permainan. Pertandingan sepak bola dapat dilakukan di lapangan dengan permukaan yang telah dilapisi rumput, baik asli maupun buatan. Di Indonesia, lapangan sepak bola yang dibangun untuk melangsungkan pertandingan masih banyak menggunakan rumput asli. Sementara itu, lapangan sepak bola di Eropa atau negara maju lainnya seperti Jepang, Inggris, Jerman, Prancis, dan Italia sudah banyak menggunakan permukaan lapangan berupa rumput buatan. Lapangan sepak bola sesuai standar yang digunakan berbentuk 4 persegi panjang dengan garis samping atau touchline harus lebih panjang dari garis gawang atau goal line. Panjang lapangan minimal 90 meter dan maksimal 120 meter. Lebar lapangan minimal 45 meter dan maksimal 90 meter. Sementara itu, ukuran lapangan sepak bola dalam pertandingan internasional memiliki panjang minimal 100 meter dan maksimal 110 meter, dengan lebar minimal 64 meter dan maksimal 75 meter. Pada setiap ujung sisi lapangan diberikan tanda tongkat bendera yang digunakan pemain pada saat melakukan tendangan penjuru atau sepak pojok. B. Jumlah pemain. Sepak bola dimainkan oleh 2 tim yang saling bertanding dengan setiap tim terdiri atas 11 pemain.
yang biasa disebut starting line up. Pemain sepak bola setiap tim dibagi menjadi dua, yaitu pemain inti dan pemain cadangan. Pertama, pemain inti. Pemain inti adalah pemain yang masuk dalam daftar 11 pemain yang akan bertanding. 11 pemain inti yang berada di lapangan terbagi atas beberapa posisi, yaitu sebagai berikut: penjaga gawang, pemain bertahan, pemain tengah, dan penyerang. Jumlah pemain di setiap posisi tergantung strategi pelatih. Kemudian, pemain cadangan. Pemain cadangan disiapkan untuk menggantikan pemain inti yang mengalami cedera, kehabisan stamina, atau hanya sebagai strategi. Poin yang ketiga, gawang. Tinggi gawang permainan sepak bola adalah 2,44 meter, diukur dari tanah sampai sisi bawah palang gawang. Sementara itu, lebar gawang adalah 7,32 meter, diukur dari sisi dalam kedua tiang gawang. Tiang palang gawang dicat putih dan dibuat dari kayu atau logam dengan ketebalan maksimal 12 cm. Tiang gawang dan palang gawang dapat berbentuk bulat, setengah bulat, atau 4 persegi. Di belakang gawang dipasang jaring-jaring pada tiang palang gawang dan tanah di belakang gawang yang kuat. Jaring ini berfungsi agar tidak membahayakan penjaga gawang untuk bergerak dengan leluasa saat menangkap bola. Sampai sini sudah paham? Kalau sudah paham, kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu waktu permainan. Waktu pertandingan sepak bola adalah 2 kali 45 menit yang terbagi dalam 2 babak. Tiap babak diselingi dengan waktu istirahat selama 15 menit. Jika dalam 2 kali 45 menit belum ada tim yang memperoleh kemenangan, biasanya wasit yang memimpin pertandingan akan memberikan waktu tambahan atau yang biasa disebut injury time. Lamanya waktu tambahan ini adalah 2 kali 15 menit. Jika waktu tambahan sudah habis dan pertandingan masih sama kuat atau belum ada kemenangan dari salah satu tim, pertandingan akan dilanjutkan dengan adu penalti untuk menentukan tim mana yang menang. Lanjut ke poin yang selanjutnya, yaitu bola. Ciri kualitas dan ukuran bola sepak yang baik untuk digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, berbentuk bundar atau bulat, kemudian terbuat dari kulit atau bahan lain yang sesuai. Kemudian lingkaran tidak lebih dari 70 cm dan tidak kurang dari 68 cm. Kemudian berat tidak lebih dari 450 gram dan tidak kurang dari 410 gram. Tekanan udara dengan 0,6 sampai 1,1 atau 600 sampai 1100 gram per cm. Kemudian lanjut ke poin yang terakhir, yaitu perlengkapan sepak bola. Perlengkapan dasar atau utama yang wajib dipakai oleh seorang pemain sepak bola adalah sebagai berikut. Yang pertama, kaos olahraga. Yang kedua, celana pendek. Jika memakai celana penghangat, warnanya harus sama dengan warna celana pendek utama. Yang ketiga, kaos kaki. Kemudian yang keempat, pelindung tulang kering atau seat guard. Yang kelima yaitu sepatu bola. Nah, untuk sementara sampai sini saja dulu pembelajarannya karena durasinya sudah terlalu panjang. Alhamdulillah kita selesai sampai dengan perlengkapan sepak bola. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga pembelajarannya bermanfaat dan mudah dipahami oleh kalian semua.
dan jangan pernah bosan untuk belajar, karena belajar itu akan menambah wawasan dan ilmu kita. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya atau pembelajaran berikutnya. 口寄せの術